ketemu dengan kita, gua Rizdo. Iya. Umur sekarang 30 lebih aja. Dan sekarang kerja sebagai media consultant. Bahasa kerennya buruh gitu. Lu siapa? Gue Juan, sekarang gue umur 22 mau masuk. Oke. Kerjaan mahasiswa. Oh, mahasiswa. Masih. Iya, masih. Aktif di luar tapi gak di kampus. Oke. Ini cerita aja. Gua selaku generasi yang agak sedikit tua, nggak tua. Milenial awal lu berarti hitungannya milenial akhir lah ya. Atau udah masuk alfa kalau menurut hitungan. Kalau gua selama gua ketemu sama teman-teman muda yang seusia kalian, gua ngerasa banyak sekali miss dalam banyak hal gitu kan. Beda sama generasi yang setahun, 2 tahun, 3 tahun di bawah gua sih masih rasanya masih bisa nyambung gitu ya. Tapi kalau sama kalian kadang-kadang bingung gitu ya di beberapa hal, misalnya kalau di kerjaan gitu. Kadang-kadang satu sisi kadang-kadang nggak ngerasa punya fighting spirit yang sama gitu. Terus di sisi lain juga kadang-kadang kok kayaknya nggak sopan banget sama senior Etikanya gitu. kurang ya. Iya, seringnya kayak gitu. Terus ya itu kekhawatiran gitu ya. Kalau gue ketemu sama orang tua yang sekarang punya anak-anak seperti usia kalian, rata-rata khawatirnya sama sih. Pasti mikirnya anak gue tuh kadang-kadang kok bisa jadi sebebas itu kadang-kadang, atau nggak tahu tuh sopan santun atau tata krama, kayaknya nggak peduli lagi sama value-value tradisional, value keagamaan atau yang lain. Gak peduli rumah lah. Gak peduli rumah gitu. Nah, dan ya gitu. Jadi itu terasa dan jadi keluhan karena beda seperti gue bilang tadi sebelumnya. Kalau beda, bahkan even kalau gue sama 10 tahun sebelum gue masih bisa nyambung kalau ngobrol gitu. Tapi rasanya kalau ketemu sama kalian seperti spesies yang berbeda aja gitu. Jadi sudah gak pernah ketemu. Iya betul. Lu menurut lu gimana? Gue setuju sih sama kalimat lu yang agak berbeda itu. Gue setuju. Nah, terus gimana? Tapi gimana, namanya juga anak muda bang. Apa tuh ya? Masih muda. Gue juga pernah muda. Oh iya, pernah muda ya. Tapi beda muda zaman sekarang sama muda zaman dulu mungkin beda kali. Beda. Karena apa ya? Kalau gue lihat anak zaman dulu, jangan kan anak zaman dulu, angkatan lu deh bang. Maksimal di rumah jam berapa? Pas kuliah maksudnya? Iya, seumuran gue lah, seumuran gue. Ya, maksudnya jam berapa gimana? Jam berapa di rumah maksimal jam malam? Oh, jam malam. Zaman gue sih ya jam 11 lah. Jam 11. Nah, kalau gue jam malam dulu jam 9. Oke. Cuman karena gue iri lihat teman-teman gue gitu. Teman-teman gue jam 11 udah masih di luar, jam 12 masih di luar, sedangkan gue jam 7 udah di rumah gitu. Makanya gue secara tidak langsung gue berontak. Rebel gitu. Iya sengaja. Karena gue pengen, masa yang lain bisa, kan sama-sama orang tuanya satu zaman nih ceritanya, masa gue gak bisa keluar malam, mereka bisa keluar malam gitu. Oke. Jadi dibilang tidak bermoral nggak mungkin sih bang. Kita semua punya moral value masing-masing, bener gak? Oke. Setuju gak? Bener gak? Gua yain dulu ya. Terus gimana? Cuman ya itu karena lebih kesannya lebih berontak gitu, nggak nurut lah, pas gak sopan. Kalau kita berontak kan berarti secara tidak langsung gak sopan. Lawan orang tua, nggak pulang kelihatannya kayak anak nakal. Padahal di luar juga paling nongkrong doang, ngelamun gitu kan. tapi kan gara-gara nakal gitu. Iya, gara-gara pulang malam jadi omongan tetangga lah, jadi omongan apa. Gue pernah jadi omongan tetangga gue. Kenapa sih itu anak pulangnya jam 3 jam 4? Karena gue sempat tinggal sendiri. Oke. Setahun gitu. Kenapa jam 3 jam 4? Karena gue gak ada orang tua di rumah. Karena gue pisah rumah sama orang tua. Maksudnya pisah rumah bukan gue kabur atau apa. Iya, pisah karena gue jaga rumah yang satunya lagi, salah jaga rumah yang lain. Cuman kan itu jadi omongan stigma kalau gue anak nakal. Oke. Kalau dibilang gue anak nakal kan belum tentu juga. Iya. Tidak bermoral gak? Menurut abang tidak bermoral gak gue? Pulang subuh misalnya. Ya gue nggak tahu sih kalau itunya. Iya. Cuman yang gue ketemuin gitu kadang-kadang. Kalau gue ketemu sama, ya nggak tahu ya itu karena perasaan senior yang merasa terganggu atau gimana. Di dunia kerja kadang-kadang kayak gitu beberapa gitu. Kalau zaman gue sih gue pasti sama setahun 2 tahun senior gue juga kadang-kadang masih manggil Kang atau Bang atau Kak gitu. Betul. Something kayak gitu. Dan itu karena rasanya miss di generasi kalian. Iya. Nah kenapa tuh? Gue juga kurang tahu itu. Tapi bang, gue pernah ditegur sama yang setahun lebih tua dari gue. Gara-gara gue manggil dia nama. Oke. Tapi lingkungan hidup gue di Bandung. Dia dari Palangkaraya. Oke. Jadi gue pernah daerah. Iya, satu ada kegiatan yang di situ gue sebagai mentor, pembimbing. Pembimbing di situ, dia beda setahun sama gue. Sedangkan karena gue sama teman-teman gue di Bandung beda setahun 2 tahun gue masih manggil nama, gue panggil dia nama dong. Karena gue kebiasaan gue di sini. Terus pas gue manggil dia nama, gue ditegur. Lu sopan dikit sama gue lebih tua dari lu. Padahal tujuan gue bukan buat tidak beretika. Karena gue menganggap kita masih satu seumuran, sepantaran. Dan menurut orang lain, gue tidak gak sopan. Mungkin menurut lu juga gitu kan. Karena
Gue sih udah biasa sih sekarang. 10 tahun yang lebih gue panggil nama gue udah biasa sekarang. Tapi ya sense itu kadang-kadang hilang karena di dunia kerja kadang-kadang kan orang butuh senioritas yang dihargai gitu. Karena lebih tua berapa tahun lah something like that gitu. Tapi setuju nggak Bang kalau senioritas sekarang udah nggak penting? Ya di beberapa kerjaan yang masih oldies sih masih penting sih. Kalau kerja kantoran kayak zaman dulu. Tapi kerja kantoran belum tentu juga Bang. Misalnya ini ada anak baru masuk, ilmu dia kan lebih banyak. Bisa jadi. Sedangkan dia di kantor gitu. Di kantor ilmunya segitu-segitu aja. Terus kita ngasih input baru, dibilangnya kita so tau lah. Apalah. Gak mungkin Bang. Padahal kita sama-sama punya ilmu baru gitu. Tujuannya buat sharing, tujuannya buat kemajuan bersama. Terus dibilang kita nggak beretika, nggak bermoral, maksudnya nggak sopan. Lu ngelangkahin gue sebagai senior kan nggak mungkin. Tujuan kita baik sebenarnya, kebanyakan begitu ya. Kebanyakan tujuan baik kita dianggap tidak sopan gitu. Ya nggak tahu sih. Kalau gue dulu punya ide atau punya apa yang baru, biasanya memang ada itu. Kalau orang Jawa bilang pakai gitu ya. Jadi ya something sesuatu yang emang dirasa penting untuk beretika dan bertata krama. Dan mungkin udah mulai hilang sekarang karena dianggapnya memang ya forward gitu, basa-basi kali ya. Iya, tapi tidak menghilangi respect juga biasanya. Kita tetap respect sama senior kita, atasan kita, tapi caranya mungkin berbeda. Nah, emang cara respect zaman dulu gimana sekarang? Kalau zaman dulu yang gua tahu senior ngomong apa ikutin. Gini disuruh apa ngikutin. Kan beberapa cerita yang gua dengar kalau misalnya seniornya belum pulang kita nggak boleh pulang. Iya. Masih beberapa. Ya kalau sekarang gua nggak terima dong jam kerja gua sampai segini, gua dibayar segini, kenapa gua harus ngasih lebih? Sedangkan dia dibayar lebih mahal. Oke, ya, I get your point. Walaupun nggak semua orang bisa terima juga. Iya. Tapi kan informasi luas Bang. Iya. Setuju gak sih? Iya sih, kalau masalah akses informasi terus lu bisa lebih banyak tahu zaman sekarang karena teknologi memang yours ya. Jadi emang udah milik lu dan emang zamannya lu sekarang gitu. Tapi bisa nggak sih memenuhi ekspektasi orang yang sedikit lebih senior gitu bahwa ya lu paling nggak ngerti lah beberapa value yang harusnya lu bisa jalanin gitu. Ya harusnya gua memenuhi ekspektasi dia. Tapi kadang-kadang yang lebih senior ini, abang-abang yang lebih senior ini mau membuka diri buat kita nggak? Ya nggak tahu sih kalau itu mah. Gua itu tergantung penerjemahan. Kalau lu sendiri ngalamin nggak sama generasi sebelumnya, misalnya sama orang tua? Karena yang gue denger sekarang beberapa kali, lu ngerti sebenarnya apa yang diomongin sama generasi yang lebih tua. Tapi kadang-kadang generasi sebelumnya nggak bisa ngerti sama kalian kan, seolah-olah dari makhluk yang benar-benar berbeda. Iya. Gitu. Setuju kalau itu. Maksudnya setujunya tuh bukan karena gue setuju itu, tapi nggak sepemahaman. Oke. Karena nggak pernah ngobrol. Atau memang nggak pernah bisa ngobrol nyambung beneran sebenarnya? Sebenarnya bisa. Contoh. Tapi interaksinya kurang. Kalau gue kayak gue sama nyokap gue, gue tuh baru banyak cerita tentang kenakalan gue tuh akhir-akhir inilah. Maksudnya setahun ke belakang apa segala macam. Tapi gue ngobrol dengan gue yang sudah tidak nakal. Oke. Jadi gue membahas gue tetap menjaga tata kalimat gue tetap bertata bahasa gue nggak kayak misalnya gue sama teman-teman gue bisa ngomong anjing goblok apa segala macam, sama orang tua gue tahan, gue sadar diri gitu, itu respect maksudnya. Secara respect gue sama yang lebih tua pun misalnya kayak sama abang lah, awal ketemu pasti gue tidak yang langsung ceplos kayak wah gini lah. Sekarang sih udah kurang ajar lu. Sedikit kurang ajar. Cuman kan karena gue ngerasa udah kenal nih sih, gue harus mencari tahu batasan. Kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh cari tahu batasan gue ngejok sampai mana. Oke. Jadi lu cek ombak sebenarnya. Iya. Batasan gue sampai mana. Tapi kadang-kadang hal itu yang dilihat sama senior tuh nggak sopan. Oke. Padahal kita tuh kayak lagi ngeraba-raba. Jadi lu sampai pengen tahu batasnya sampai semana gitu ya. Iya, kebanyakan. And you get sendiri batasnya di mana, akhirnya lu tahu bordernya itu. Karena kan biasanya orang ekspresif kan. Iya. Kalau kita ngelewatin batas dia pasti ekspresif. Dan biasanya anak zaman sekarang yang atau zaman gua atau angkatan gua, ketika udah ngelewatin batas itu, cukup gue nggak berarti batas gue segini. Oke. Jadi tipenya adalah lu terobos dulu, cari tahu dulu. Oke. Kalau misalnya nggak diterobos, kebanyakan malah telat nakal. Aduh, gimana tuh misalnya? Jadi anak-anak yang nggak pernah nerobos, segala macam, taat aturan. Begitu dapat kesempatan dia langsung. Ketika dapat nakalnya benar-benar dihajar sampai masuk penjara. Bener gak? Ya, I get your point. Beberapa teman gue gitu, karena di keluarganya sejaman lu ya, rata usia lu dan ya mungkin agak sedikit lebih tua dikit, memang di keluarga dikekang gitu dan akhirnya dapat kebebasan, memang jadi banyak kebablasan sih gitu. Karena ya itu tadi karena nggak pernah ngalamin yang kayak lu ya, jadi nyari batas sendiri gitu. Dan gue juga akhirnya gue ngobrol sama mama gue misalnya kayak nyokap gue. Sekarang gue lebih sering keluar malam, maksudnya bukan lebih sering keluar malam. Gue keluar malam tuh nggak dicariin. Oke. Maksudnya nggak dicariin karena gue ngabarin. Kayak pergi nih,
Pergi Pak kemana? Misalnya ke rumah teman, ke rumah Timi misalnya ada teman gue namanya Timi. Iya. Ke rumah Timi ngapain? Ada editan atau misalnya Ada kerjaan lah. ada pokoknya. kerjaan, ada apa? Walaupun misalnya kadang-kadang suka jadiin alasan gitu buat main. Cuman apa namanya? Oh, jadi lu ceritanya udah nggak minta izin ya? Cuma ngasih tahu berarti? Kasih tahu. Oke. Karena nggak tahu ya, karena bokap gue juga ngasih batasan sampai umur 20 gitu. Udah umur 20 lewat dikit gue harus hidup sendiri. Oke, I get your point. Jadi anak zaman sekarang tuh dibilang tidak beretika, tidak bermoral atau misalnya nakal gitu, nggak bisa sih sebenarnya. Kalau dibandingin sama orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu nih Bang, lu nakal misalnya, lu nurut, lu didikte, karena lu nggak punya informasi lain selain orang tua lu. Ya. Sekarang ketika gue didikte A misalnya, nggak boleh pulang malam, atau misalnya gue nggak boleh minum minum misalnya. Tapi gue liat story temen gue nih minum. Ya. Jadi lu punya sumber value lain sebenarnya yang bisa lu bandingin sebenarnya. Ya, walaupun gue nggak tahu mereka izin atau tidak, betul nggak? Walaupun gue tidak tahu. Izin sama orang tua yang lain maksudnya. Kalau nggak izinnya nginep. Iya. Tapi akhirnya itu jadi apa? Di diri anak yang zaman sekarang tuh dia aja bisa gue enggak. Jadi ada konflik value ya sebetulnya. Dia aja bisa, masa gue enggak. Zaman dulu karena lu cuman ada satu value dari orang tua dan lu harus nurut dan gak ada yang lain, pilihan lain. Nah gitu. Sekarang lu bisa bandingin banyak pilihan. Iya betul. Dan terkadang ketika gue ketemu sama A misalnya, gue ketemu sama A sama B, orang tua gue sama orang tua yang lain beda. Iya. Gue juga kadang-kadang bisa ngebandingin orang tua gue sama orang tua orang lain gitu. Padahal tiap orang didikannya masing-masing beda kan. Iya. Dan akhirnya, tapi ketika gue komunikasikan itu sama nyokap gue, dia ngerti juga cara pengkomunikasiannya. Yang kedua sama dia tahu informasi. Jadi nyokap gue tuh berubah waktu dia ambil S2. Gue dikekang banget tuh, banget. Gue nggak boleh pulang malam. Di satu sisi karena orang tua lu tambah tahu juga ya. Jadi ngerti gitu ya. Dan gue awal masuk kuliah tuh gue harus 4 tahun. Didikte benar-benar harus 4 tahun. Ketika nyokap gue tahu struggle-nya kuliah zaman sekarang sama struggle zaman di awal kuliah, beda. Beda kan orang zaman dulu mah datang kuliah rajin ngerjain segala macam lulus. Kalau sekarang kan udah tambah main, tambah nongkrong. Itu mah gak struggle, aja nyari sendiri. Maksudnya tambah main handphone, tambah sok-sokan kuat freelance, kayak kayak gitu kan. Banyak yang terbengkalai, akhirnya dia ngerti kenapa anak zaman sekarang tuh bisa terbengkalai dalam banyak hal. Dia sok-sokan kuat gitu, sok-sokan sibuk, nerobos ini, nerobos itu, nerobos A, nerobos B. Orang zaman dulu zaman orang tua kita lah bang, pekerjaan paling mapan apa? PNS lah, pegawai kantoran lah. Bener kan? Sekarang lebih YouTuber PNS bukan? Ya bukan, sekarang mah profesi jauh lebih banyak pilihannya. Nggak bisa jadi cuman di rumah doang, dikiranya kita Mir aja yang lot gitu jadi. Makanya informasi yang didapat orang dulu sama anak kita zaman sekarang bisa bertolak belakang sama yang mereka dapetin dulu. Oke. Jadi cara didik zaman dulu beneran susah untuk masuk lagi ke sekarang gitu. Nggak susah sebenarnya kalau misalnya orang tuanya bisa mengkomunikasi dengan baik. Bisa dapat informasi lebih. Oke. Ya itu sisi yang lain sih yang mungkin bisa dipikirin juga sama generasi yang sebelumnya. Tapi lu ngerasa kalau generasi lu bisa nggak sih maksudnya menyesuaikan diri dengan value-value yang lebih tradisional lah gitu, kayak value keagamaan atau sesuatu yang respect gitu. Kalau misalnya kalau masuk kantor gitu masih bisa ngambil hati atau memang nggak akan kayak gitu lagi? Pasti bisa bang. Soalnya salah satu cara bertahan hidup manusia adalah menjilat. Setuju gak? Gak tau gue itu salah satu cara bertahan hidup loh. Paling ampuh. I don't know. Sepanjang gue berinteraksi dengan teman-teman yang lebih muda ya, kawan-kawan di organisasi maupun di itu, memang dalam banyak hal kadang-kadang komitnya susah. Jadi kebanyakan cepet-cepet pindah gitu, cepet-cepet moodnya sangat tergantung gitu, dan kadang-kadang masalah ide-idenya banyak yang segar gitu, tapi kadang-kadang konsisten jalannya kadang-kadang susah. Karena mereka terlalu idealis. Mereka belum pernah struggle yang kayak gue sekarang udah nggak punya uang jajan. Mau nggak mau gue harus tetap hidup, misalnya itu nggak enak. Bener nggak? Nih gue kerja nih, kuliah sambil kerja misalnya. Gak enak menurut gue nih. Tapi gak mungkin gue pindah dari tempat kerja gue. Jadi salah satu cara untuk bertahan hidup adalah menjilat. Dan pasti mereka akan berubah seperti itu. Gue yakin. Apalagi di dunia kuliah sikut kanan sikut kiri, tapi dosen mereka jilat. Seringnya kayak gitu ya. Dan mereka pasti akan balik lagi ke dunia tradisional, karena mereka ketika pulang ke rumah emaknya, rumah opungnya, rumah neneknya, rumah orang tua dari orang tuanya, pasti mereka. Jadi lu seolah-olah hidup di beberapa dunia dong. Betul. Pasti itu kalau pasti.
Apalagi anak-anak yang menyembunyikan kenakalan ini dari orang tuanya. Oh iya bener. Gue pernah berapa kali bertemu orangnya saleh banget sebenarnya kalau di keluarga gitu. Tapi gue tahu sih sebenarnya hancurnya kayak gimana gitu. Tapi ya ada ya. Ada pasti ada. Kayak gue mungkin dikenal dengan anak gereja, tapi gue di luar nakal. Tapi gue tidak mengkadoki kehidupan gue di gereja. Maksudnya gue suci banget di gereja nih segala macam. Di Dan luar teman-teman lu udah lebih enjoy untuk menerima kontradiksi kayak gitu ya. gue nggak peduli sama mereka. Oke. Karena yang hidup gue. Iya. Dan kebanyakan anak muda zaman sekarang mikirnya yang hidup gue suka-suka gue dong. Jadi lu punya lingkar sendiri kan? Betul. Lingkar lu tempat saleh, lingkar lu tempat nggak saleh. Udah enggak. Gue walaupun ini gue tidak membenarkan gitu ya perbuatan gue. Kadang-kadang gue di tempat saleh aja gue anjing goblok gitu. Kadang-kadang suka kelepasan gitu. Ya tapi circle lu beda-beda kan berarti antara kelompok sana sama sini. Iya beda. Nah, tapi orang yang lu anggap akrab ada sendiri. Ada dan mereka tahu kenakalan gue. Iya. Maksudnya Oke. bukan gue tidak mau membawa mereka ke circle gue atau misalnya ini kenakalan gue. Ntar nggak bakal nyambung aja kan circle yang sini sama circle sini. Iya, karena nggak bakal nyambungnya itu bukan karena gue pengen bikin circle A circle B gitu. Oke. Nah makanya kenakalan anak zaman sekarang atau yang lu bilang nggak sopan lah, Nggak bermoral. moral lah. Mungkin karena itu apa namanya? Dia ketika di circle A kenal sama yang lebih tua dia manggil nama. Tapi ketika di circle B Kenal sama yang lebih tua tapi aduh ngomongnya circle B nih harus gimana nih gitu kan. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Makanya kadang-kadang tidak sopan. Makanya anak-anak yang kayak gue suka cari batasan, suka terus sampai tahu batasnya mana. Oke. Dan kadang-kadang kebanyakan anak zaman sekarang dia terobos tapi yang berkedok. Jadi harus ini ya pakai topeng dulu. Pakai topeng dulu yang kayak ketika di circle A gue baik-baik nih. Iya. Circle B ini gue bisa anjing-anjingnya nih. Ini bisa anjing-anjingnya ketika circle A masuk ke circle B kan nggak tahu jadi kontra. Iya. Yang bikin kelihatan anak itu tidak bermoral, tidak beretika. Padahal misalnya di circle B dia bisa orang-orang di situ bisa nerima dengan kayak dipanggil nama. Atau misalnya paling sampah zaman sekarang telat lah. Oke, ya. Ngaret lah kan kalau menurut orang-orang zaman dulu mah telat nggak disiplin ya. apa segala macam. Padahal di circle ini misalnya telat ya udah santai lah maksudnya. Ketika dia jam kerja dia dari 4 jam dia bisa ngerjain 2 jam ya telat ya wajar, yang penting kerjaan dia selesai. Iya. Nah orang zaman dulu kan mikirnya pokoknya harus tepat waktu. Oke. Kerjaan selesai, waktu masuk sama gini-gini segala macam. Karena disiplin. Ya disiplin. Kalau anak zaman sekarang kan yang penting kerjaan selesai, kualitas maksimal. Tapi itu kadang-kadang nggak bisa diterima sama orang-orang zaman dulu. Ya kadang-kadang juga banyak excuse-nya tuh kalian. Iya sih kayak izin sakit kan padahal malamnya habis mabok gitu kan. Maps kuy. Gara-gara nonton seri satu malaman terus gue harus nanggung derita lu. Gue harus gantiin kerjaan lu kadang-kadang. Tapi oke lah, gue mencoba memahami generasi lu. Tapi ya walaupun susah juga masuknya, tapi ya gue dapat poin bahwa lu kadang tiba-tiba yang suka nerobos semua batasan dulu sampai akhirnya tahu batasnya di mana. Gitu. Kalau udah gitu tahu batasnya di mana lu bisa ngejilat ya gitu. Dan antara lu hidup sama mati di situ. Kalau lu keluar lu nggak bisa hidup aja. Oke, ini bahasan bagus buat topis yang lain. Kapan-kapan kita ngobrolin lagi. Nanti ada topik yang lain. Tapi yang jelas gue masih demen debat sama lu. Jangan gitu dong. Iya, kalau kawan-kawan punya komentar soal perbedaan generasi dan moralitas generasi kita gitu, silakan komentar di sini. Silakan share. Marah-marahin kita juga nggak apa-apa. Nyalain gue, nyalain Juan juga nggak apa-apa. Kalau nggak setuju sama gue terima kok. Emang orangnya suka nggak ditolak. Tapi lu nggak bakal denger kan? Gue nggak denger soalnya gue baca. Oke, thank you buat ngobrolan kali ini. Ya, sampai jumpa di obrolan utopis berikutnya kawan-kawan. Dadah.